I don't think you can deep throat my huge cock anyway. Masking nicely. Get out. Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Di video kali ini, Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film yang sangat seru pastinya. Film ini menceritakan kisah tentang seorang wanita bernama Mallory yang harus berhadapan dengan psikopat ganteng penggila wanita. Mereka bertemu saat Mallory sedang berada di daerah terpencil dan saat itu mobilnya mogok. Lalu muncullah seorang pemuda tampan yang entah dari mana membantunya memperbaiki mobilnya tersebut. Singkat cerita, Mallory memberikan tumpangan pada pemuda tampan itu tanpa curiga jika pemuda tersebut ternyata memiliki niat busuk yang akan mencelakainya. Lantas, bagaimana nasib Mallory? Apakah ia akan selamat dari kegilaan psikopat ganteng yang mengincar kue apemnya? Untuk tahu kisahnya, tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. Feel like your destiny now. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mallory. Saat itu, ia sedang beristirahat di tengah perjalanannya yang sedang menuju ke kota Denver. Mallory pergi ke sana karena ia akan melangsungkan acara pernikahannya. Dan saat itu, calon suaminya sudah menunggunya di kota Denver. Meski akan segera menikah, Mallory terlihat tidak begitu bahagia. Saat itu, ia mendapat panggilan telepon dari adiknya yang bernama Ella. Ella mengatakan jika dirinya khawatir Mallory tidak bahagia dengan pernikahannya dengan calon suaminya yang diketahui bernama Brent. Karena Ella mengetahui jika Mallory sebenarnya masih ragu dengan calon suaminya itu. Maka dari itu, Ella ingin memastikan jika kakaknya baik-baik saja. Really? I'm kidding. Setelah menutup telepon, Mallory melanjutkan perjalanan sambil menikmati playlist lagu yang dihadiahkan Ella untuknya. Selain itu, ia juga menyempatkan diri untuk membuka pesan suara dari calon suaminya. Saat tiba di persimpangan, Mallory mengambil jalan memutar untuk mengulur waktu dan menjernihkan pikiran, sehingga ia saat itu berada jauh dari jalan utama. Tetapi sialnya, ketika sudah cukup jauh, tiba-tiba mobilnya mogok, sehingga ia segera menepi untuk memperbaiki mobilnya dengan cara yang ia ketahui. Namun, setelah mencoba berbagai cara, ia tidak berhasil menyalakan mobilnya kembali. Mallory lantas mencoba menghubungi panggilan darurat, namun sinyal tidak menjangkau daerah tersebut. Akhirnya Mallory memilih istirahat sejenak sambil memikirkan apa yang harus ia lakukan. Saat itu, ia ingin menikmati minuman soda yang ia bawa. Tetapi sialnya, minuman soda tersebut meluap, sehingga tumpahan soda membasahi bajunya. Mallory akhirnya memutuskan untuk mengganti bajunya tersebut. Saat ia mengganti baju, tiba-tiba muncul seorang pria yang mengagetkannya. Hi. Fuck. Shit. Sontak, ia berusaha bersembunyi agar tidak terlihat oleh pria tersebut. Pria yang tiba-tiba muncul itu lantas memperkenalkan diri. Ia bernama Christian. Christian lantas menanyakan apa yang terjadi pada mobil Mallory. Mallory menjelaskan jika sebenarnya mobil tersebut milik kekasihnya dan tiba-tiba saja mati. Mallory juga mengatakan jika ia sudah menggunakan berbagai cara yang ia ketahui tetapi tidak berhasil. No service. Well, I'd offer to let Christian lantas mencoba sebuah cara yang belum dicoba Mallory. Dan secara mengejutkan, mobil Mallory berhasil menyala kembali. easy for me to save the day here. Karena hal tersebut, Mallory ingin memberikan uang pada Christian sebagai ucapan terima kasih. Namun Christian menolaknya dengan lembut. Mallory sempat bertanya mengapa Christian bisa berada di daerah yang jauh dari keramaian. Christian mengatakan jika dirinya sedang berjalan-jalan untuk mengisi waktu libur, dan tujuannya adalah kota berikutnya yang searah dengan Mallory. Saat itu Mallory menjelaskan jika dirinya ingin menawarkan tumpangan, tetapi ia ingin berhati-hati dengan orang asing yang baru ia temui.
Christian saat itu mengerti dengan kekhawatiran Mallory sehingga mempersilahkan Mallory untuk melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Mallory lantas kembali menaiki mobilnya dan ingin melanjutkan perjalanan. Namun tak lama, Mallory melihat Christian dari kaca spionnya. Ia pun berubah pikiran dan menawarkan tumpangan pada Christian. Christian sempat menanyakan keseriusan Mallory saat mengajaknya. Mallory lantas mengatakan jika dirinya akan menyesal selama perjalanan jika tak memberi tumpangan. Lagi pula Christian terlihat baik. Christian akhirnya masuk ke dalam mobil. Di perjalanan mereka mengobrol dan mengakrabkan diri. Mallory saat itu menceritakan tentang adiknya yang selalu menjalin hubungan toksik meski sudah sering bergonta-ganti pasangan. Karena Christian melihat ada gaun pengantin di mobil Mallory, ia pun mulai menyinggung hubungan Mallory yang akan menikah. Mallory lantas menceritakan pada Christian tentang calon suaminya tersebut, seperti profesi, hobi, dan momen-momen bahagianya bersama Brand. Mallory lantas gantian bertanya pada Christian mengenai tujuannya ke kota berikutnya. Christian mengatakan jika ia ingin menginap di sebuah hotel di sana untuk beristirahat setelah camping. Mengetahui ada area untuk istirahat, Mallory lantas mengatakan jika dirinya juga ingin istirahat sejenak untuk makan dan minum. Setelah cukup lama mereka bersama, Christian mulai menggoda Mallory dengan rayuan lembut. Sampai akhirnya, Christian melontarkan perkataan yang sangat tidak sopan sehingga Mallory kesal dan meminta Christian untuk keluar dari mobilnya. I don't think you can deep throat my huge cock anyway. Asking nicely. Get out. Christian yang tidak mau lantas sempat berseteru dengan Mallory sehingga Mallory sempat berusaha keluar dari mobil. Akan tetapi Christian langsung mengeluarkan pisau dan mengancam akan membunuhnya jika Mallory tidak melanjutkan perjalanan. Doing what? Akhirnya, Mallory menyerah dan ia kembali melanjutkan perjalanannya menuju tempat pemberhentian Christian. Selama di perjalanan, Mallory memikirkan cara agar bisa lolos dari Christian. Lalu ia menyadari jika Christian tidak mengenakan sabuk pengaman. Mallory lantas mulai memperhatikan sekitar untuk mencari tempat yang tepat untuk menabrakkan mobilnya agar Christian cedera dan terlempar. Belum sempat ketemu, Christian ternyata mulai risih dengan peringatan sabuk pengaman yang terus berbunyi. Mengetahui Christian akan memasang sabuk pengamannya kembali, Mallory langsung menambah kecepatan mobilnya untuk menabrak pembatas jalan. Namun sayang, pembatas jalan tersebut malah hancur sehingga mobilnya terjun ke jurang. Singkat cerita, Mallory siuman. Ia langsung mencari keberadaan Christian karena ia tidak melihat Christian di dalam mobil. Dari kaca spion, ia melihat Christian terkapar setelah terlempar cukup jauh. Mallory lantas membuka sabuk pengamannya agar bisa keluar dari mobilnya. Namun ternyata kakinya terjepit oleh jok dan pintu mobilnya hingga membuat kakinya berdarah dan tidak bisa bergerak. Ia sempat berusaha membuka pintu mobil, namun sayang, pintu bagian luar tertahan oleh batang pohon yang besar sehingga tidak bisa dibuka. Saat Mallory kembali memantau keadaan Christian, ternyata saat itu Christian mulai menggerakkan kakinya. Mallory pun segera melihat sekitarnya dan ia menemukan pisau milik Christian. Ia lantas berusaha meraih pisau tersebut. Sesaat ia berhasil mendapatkan pisaunya, Christian akhirnya siuman dan mendatangi Mallory dalam keadaan penuh luka. Christian saat itu memantau keadaan Mallory. Ia berpendapat jika Mallory akan mati dengan sendirinya dalam keadaan seperti itu. Christian juga mengatakan sangat disayangkan Mallory harus mati, padahal mereka bisa saja bercumbu dahulu sebelum dirinya mati di hotel kosong tempat tujuan Christian. Jadi di sini kita tahu jika Christian sejak awal sudah berniat jahat saat bertemu dengan Mallory, yaitu meruda paksa lalu membunuh Mallory setelahnya. Christian akhirnya meninggalkan Mallory untuk menyembuhkan lukanya, sementara Mallory hanya bisa berteriak minta tolong. Malam pun tiba. Mallory menggunakan cahaya senter untuk penerangan. Ia masih berusaha membuka pintu dengan menendangnya, tapi pintu mobil tidak bisa bergerak sama sekali. Singkat cerita, ia pun tertidur. Lalu saat itu, ia mendengar suara seseorang yang menginjak ranting kering. Namun dirinya tidak melihat siapapun.
Lantas, ia segera mematikan penerangan agar tidak memancing hewan buas. Keesokan paginya ia terbangun dan mencoba mencari-cari sesuatu yang bisa ia gunakan bertahan hidup selagi menunggu bantuan yang entah kapan datangnya. Di hari berikutnya, Mallory sudah tidak memiliki makanan dan minuman yang tersisa. Ia juga mencoba melihat situasi, namun tidak ada siapapun. Tetapi tak lama ternyata Christian datang ke sana. Saat itu, ia mengatakan jika dirinya menemukan sebuah rumah yang letaknya tak jauh. Ia terlihat membawa makanan dan minuman yang ia peroleh dari rumah tersebut. Mallory saat itu memohon agar Christian memberikan minuman dan makanan yang dibawanya. Sebagai syarat, Christian lantas meminta Mallory untuk menceritakan kisahnya saat pertama kali bercinta. What did he do to you? Tak punya pilihan, Mallory akhirnya menceritakan kisahnya saat pertama kali bercinta pada Christian demi mendapatkan makanan dan minuman. Christian saat itu terlihat bersemangat mendengar kisah pengalaman mantap-mantap Mallory. A story. Tapi setelah mendengarkan Mallory bercerita, Christian ternyata tak memberikan apapun. Karena menurutnya Mallory hanya mengarang cerita yang bisa ia tebak jika Mallory menceritakan kisah Ella padanya. Christian lantas pergi meninggalkan Mallory. Setelah Christian pergi, Mallory membongkar isi tas Christian. Ia menemukan dompet dan melihat identitasnya. Lalu ia menulis wasiat pada selembar kertas untuk berjaga-jaga jika suatu hari seseorang menemukannya saat dirinya sudah tiada. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat mencari-cari sesuatu, Mallory tak sengaja menemukan korek milik Brand di dalam bungkus rokok. Saat itu, ia menggunakan korek tersebut untuk membakar apapun agar bisa menghangatkan dirinya, bahkan baju pengantinnya. Dan tak lama, ia pun tertidur. Saat tengah malam, Mallory dibangunkan oleh seekor tikus yang menggigitnya. Saat ia menghidupkan lampu, ternyata tikus yang datang tidak hanya seekor. Ia lantas berusaha mengusir tikus-tikus tersebut, hingga akhirnya ia membunuh seekor tikus dengan kunci mobil. Karena terbangun, Mallory jadi merasa lapar. Ia lantas berusaha mencari sesuatu yang dapat ia makan. Saat itu, ia menemukan bungkus makanan cepat saji, tapi yang tersisa hanya saus sambalnya saja. Ia lantas mendapatkan ide untuk memakan daging tikus yang baru ia bunuh. Dengan pisau milik Christian, ia pun mengambil daging tikus tersebut, lalu membakarnya dan memakannya. Hari kembali pagi, Mallory terbangun karena mendengar suara ponselnya. Setelah mencari-cari, akhirnya ia menemukannya. Namun saat akan menjawab, panggilan telepon dari Ella sudah berakhir. Saat ia mencoba menghubungi kembali, Christian kembali datang. Mallory segera menyembunyikan ponselnya. Christian yang melihat bangkai tikus yang tidak utuh lantas memuji Mallory karena mengalami kemajuan karena sudah berani melakukan apapun untuk bertahan hidup. Christian juga menyampaikan jika dirinya hanya ingin melihat keadaan Mallory saja. Saat Christian hendak pergi, Mallory berusaha mencoba kembali menghubungi Ella. Namun ternyata Christian hanya berpura-pura pergi. Ia pun segera merampas ponsel Mallory dan menghancurkannya. Christian saat itu membawa tas perkakas, lalu ia mengatakan jika Mallory ingin bebas, satu-satunya cara adalah dengan memotong kakinya yang terjepit. Christian pun kembali meninggalkan Mallory. Saat itu Mallory yang putus asa lantas mencoba memotong kakinya, namun ia tak cukup berani untuk melakukannya. Malam pun tiba, rasa haus dan laparnya semakin menjadi. Ia lantas menadahi urinnya dengan botol untuk ia minum. Mallory saat itu berusaha memaksakan dirinya meminum urinnya, tapi ia tidak sanggup. Beruntung saat itu hujan turun, sehingga ia batal meminum urinnya.
Mallory segera mewadahi air hujan untuk ia minum. Di saat hujan semakin deras, ia melihat cahaya sebuah mobil menepi. Mallory berusaha berteriak sekuat tenaga, berharap pengemudi tersebut mendengarnya. Namun saat itu ia sadar jika pengemudi mobil tersebut adalah Christian. Mallory kemudian berencana untuk berpura-pura mati. Ia lantas menempelkan darah tikus di kakinya dan berpura-pura mati karena pendarahan saat berusaha memotong kakinya. Saat Christian tiba, ia melihat Mallory sudah tak bergerak. Ia juga tak menyangka jika Mallory berani memotong kakinya sendiri. Christian lantas menggunakan sebuah ranting untuk memastikan kematian Mallory. Saat Christian mendekat, Mallory segera menggunakan kesempatan tersebut untuk menusuknya dengan pisau. Tak hanya di situ, Mallory juga ternyata berhasil merebut kunci mobil yang dibawa Christian. Ia pun segera membunyikan alarm mobil tersebut untuk memancing perhatian pengguna jalan lain saat melewati jalan tersebut. Selain itu, Mallory juga membuang kuncinya agar tidak bisa dimatikan oleh Christian. Christian pun dengan terpaksa segera kembali ke mobilnya dan mematikan alarm mobil dengan cara memutus aliran listrik. Tak lama setelah itu, sebuah mobil patroli datang menghampiri Christian. Seorang petugas saat itu keluar dan memberitahu Christian jika hujannya akan bertambah buruk dan ia harus segera pergi. Christian beralasan jika kunci mobilnya tertinggal di dalam mobil sehingga ia tidak bisa pergi dari sana. Christian lantas meminta diantar ke rumah tempat ia mendapatkan mobil tersebut. Ternyata, petugas tersebut mengenal penghuni rumah yang dimaksud Christian. Mallory yang saat itu melihat ada cahaya mobil lain datang, segera membunyikan klakson mobil. Saat itu, petugas yang sedang bersama Christian mendengar samar-samar suara klakson tersebut. Lantas, petugas tersebut mencoba mencari ke arah jurang, tetapi karena kondisi hujan deras dan gelap, ia tidak melihat apapun. Sialnya, saat itu mobil Mallory rusak dan klakson tidak bisa berbunyi lagi. Ia pun hanya bisa berteriak sekencang-kencangnya dan memukul-mukul pintu mobil. Tetapi tentu saja hal tersebut tidak dapat didengar oleh petugas. Sehingga petugas pun akhirnya menyerah dan memutuskan untuk segera pergi bersama Christian. Mallory melihat mobil petugas itu pergi, sementara air hujan mulai membanjiri jurang tersebut. Air semakin tinggi hingga masuk ke mobil. Mallory saat itu sangat panik dan ketakutan karena ia sadar jika jurang tersebut adalah sungai yang mengering. Tak ada pilihan, ia pun mulai nekat memotong kakinya agar bisa segera keluar dari sana. Saat ia berusaha memotong kakinya, tiba-tiba ada air yang mengalir deras ke arahnya sehingga mobilnya terdorong. Alhasil, mobilnya terlepas dari pohon yang menjepitnya. Sehingga saat itu, mobilnya terbawa aliran air menuju bagian sungai yang dalam. Tetapi di saat itu juga keberuntungan datang menghampiri Mallory. Berkat guncangan tersebut, kaki Mallory berhasil terlepas dari jepitan. Ia lantas segera keluar dari mobil dan dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia pun berusaha mencapai ke tepi sungai. Setelah itu, Mallory berjalan menyusuri jalan setapak sambil tertatih-tatih dengan bantuan batang pohon. Dan saat itu, ia menemukan sebuah rumah. Ia langsung yakin jika rumah tersebut adalah rumah yang diceritakan oleh Christian. Mallory lantas segera mempercepat langkahnya sambil mengendap-endap karena takut ada Christian di sana. Namun di saat itu ia mendengar teriakan minta tolong seorang wanita dari rumah tersebut. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Mallory memutuskan untuk menolong wanita itu yang ia yakin sedang disiksa oleh Christian.
Saat ia mendekati rumah tersebut, ia hampir terkena jebakan beruang di halaman rumah tersebut. Sehingga ia jadi berhati-hati untuk melangkah. Akhirnya Mallory sampai di rumah tersebut. Saat itu, ia menemukan mobil patroli terparkir di dalam garasi. Saat memeriksa mobil tersebut, sambungan komunikasinya telah dirusak oleh Christian. Mallory lalu mengintip melalui jendela. Ia melihat seorang wanita sedang terikat di atas ranjang. Ia lantas menuju ke jendela lain dan melihat pistol milik si petugas. Saat ia masih memantau keadaan, ia pun mendapati Christian sedang menyiksa petugas yang tadi bersamanya hingga tewas. Setelah itu, Christian terlihat pergi ke sebuah kamar. Ia mengganti pakaiannya dengan pakaian petugas dan bergaya seakan ia adalah seorang petugas. Kesempatan itu digunakan oleh Mallory untuk masuk dan mengambil pistol yang dibiarkan oleh Christian. Saat itu, ia juga mendapati jasad pemilik rumah yang telah dihabisi oleh Christian. Setelah mendapatkan pistol, Mallory masuk ke dalam kamar tempat seorang wanita terikat. Saat itu, Mallory melepaskan pengikat wanita tersebut dan menyuruhnya untuk diam. Tiba-tiba terdengar suara Christian mendekat ke kamar tersebut. Mallory segera bersembunyi di belakang pintu dan wanita tersebut kembali berpura-pura seakan dirinya masih terikat. Saat itu Christian masuk. Ia pun mendekati wanita itu. Sadar jika wanita tersebut sudah tidak memakai penutup mulut, Christian pun membalik badan. Mallory saat itu segera menodongkan pistolnya pada Christian. Tanpa segan, Mallory juga segera menarik pelatuk pistol tersebut, tetapi tembakannya meleset. Christian pun segera berusaha menghabisi Mallory. Christian berhasil menangkap Mallory, tetapi Mallory berhasil melepaskan diri. Mereka pun kejar-kejaran. Namun apa daya, tenaga Mallory yang tak banyak membuatnya kewalahan sehingga ia tertangkap dan dicekik oleh Christian. Tetapi saat itu Mallory segera menendang kantong bola kembar Christian sehingga ia berhasil lepas dari cekikan. Mallory segera berlari ke lantai atas. Christian saat itu segera mengejarnya, tetapi yang ia dapati hanya pintu terbuka lebar. Saat itu Christian berasumsi jika Mallory nekat melompat dari lantai atas, sehingga ia memanggil-manggil Mallory sambil mengejeknya. Tetapi tak disangka, saat itu Mallory ternyata bersembunyi. Saat Christian lengah, ia pun segera mendorong Christian. Christian akhirnya terjatuh. Ia terguling-guling ke tanah dan akhirnya salah satu kakinya terkena jebakan beruang. Setelah berhasil mengalahkan Christian, Mallory kemudian menghampirinya. Ia mengatakan hal yang sama pada Christian saat mengejeknya karena kakinya terjepit pintu mobil. Mallory juga memberlakukan hal yang sama pada Christian seperti Christian memperlakukannya, yaitu menyuruh Christian untuk memotong kakinya dengan pisau jika Christian ingin lepas dari jebakan beruang yang menjepit kakinya. Christian sempat memohon-mohon karena merasa sangat kesakitan, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Mallory. Mallory pun segera pergi bersama wanita yang ia selamatkan untuk meninggalkan Christian begitu saja. Film pun selesai. Ya, begitulah tadi alur cerita film Curve yang rilis tahun 2015. Film bergenre horror thriller ini cocok untuk ditonton bagi kalian para pencinta film psikopat yang senang menyiksa manusia hingga tewas. Meski begitu, sutradara Iain Softley mengemas film tersebut dengan siksaan psikologis pada karakter utama sehingga tidak terlalu banyak darah yang tersaji di setiap scene-nya. Bagi kalian yang ingin menyaksikan keseruan lengkapnya, kalian dapat menonton di layanan streaming Netflix. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka, subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Mokyo. Bye bye.